Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semua yang dirahmati dan disayangi Allah. Setelah seseorang mengalami kematian, langkah pertama yang dihadapi adalah memasuki alam kubur, yang disebut alam barzah. Ini adalah fase baru yang pertama kali kita sadari setelah meninggal, dan bisa jadi sangat menakutkan atau mengherankan, tergantung dari apa yang kita yakini sebelumnya. Di alam kubur, orang yang baru saja meninggal mungkin merasa seperti dalam mimpi, tidak percaya bahwa mereka telah meninggalkan dunia ini. Namun sebenarnya, mereka telah memasuki alam barzah, sebuah kehidupan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Saat memasuki alam kubur, kita dikatakan akan dihadapkan dengan kedatangan malaikat mungkar dan nangkir. Bagi yang hidupnya penuh dengan dosa dan kesalahan, kedatangan mereka terasa mengerikan. Namun bagi yang hidupnya taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedatangan ini akan terlihat mempesona dan penuh berkah. Ketika pertama kali seseorang berhadapan dengan malaikat mungkar dan nangkir di alam kubur, mereka akan diajukan 6 pertanyaan yang sangat menentukan bagi perjalanan selanjutnya. Pertanyaan-pertanyaan ini akan mengarahkan apakah seseorang akan mendapat tempat bersama para nabi, ulama, dan pemimpin di surga, atau apakah mereka akan masuk neraka dan dihisap terlebih dahulu. Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah: siapakah Tuhanmu? Apa agamamu? Siapakah nabimu? Apa yang kamu katakan tentangnya? Yaitu, apa yang kamu yakini tentang nabi tersebut? Apa kitabmu? Di mana arah kiblatmu? Keenam pertanyaan ini mencerminkan pentingnya keyakinan dan amal seseorang dalam menentukan nasib mereka di alam kubur, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Bagi yang berdosa, alam kubur dapat menjadi tempat siksa yang tidak terampuni, sementara bagi mereka yang beramal baik, alam kubur menjadi tempat kelapangan dan ketenangan. Hadis Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Barrah bin Azib menggambarkan perjalanan manusia setelah meninggalkan dunia ini. Alam kubur digambarkan sebagai kehidupan baru yang sangat asing, menanti mereka dengan segala pertanyaan dan penilaian yang menentukan nasib mereka di kehidupan akhirat. Suatu hari, kami mengantarkan jenazah seorang sahabat Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari golongan Ansyar ke perkuburan. Ketika kami tiba di sana, liang lahat masih dalam proses penggalian. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam duduk menunggu dengan tenang, dan kami pun duduk di sekitarnya dalam keheningan. Suasana seolah-olah di atas kepala kami terdapat burung gagak yang hinggap. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil sepotong dahan di tangannya, lalu memainkannya di atas tanah. Kemudian beliau mengangkat kepalanya seraya bersabda, "Mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari azab kubur." Beliau mengulangi permohonan ini 2 atau 3 kali dengan tegas. Kemudian, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika seseorang yang beriman sudah tidak lagi mencintai dunia dan telah mengharapkan akhirat serta hari kematian, sakratul maut, maka turunlah dari langit para malaikat yang wajahnya bersinar terang seperti sinar matahari." Hadis ini menggambarkan bagaimana Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pengajaran tentang pentingnya memohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari azab kubur. Bagi mereka yang beriman dan mempersiapkan diri dengan baik untuk akhirat, mereka akan disambut dengan kehadiran malaikat-malaikat yang cerah menyinari dengan cahaya kebaikan dan keberkahan. Malaikat-malaikat yang membawa kain kafan dan wangi-wangian dari surga, duduk berjajar di sekeliling mukmin tersebut sejauh mata memandang. Kemudian turunlah malaikat pencabut nyawa, menempati posisi di arah kepala mukmin itu. Dengan lembut dan penuh hormat, malaikat pencabut nyawa berkata, "Wahai nyawa yang mulia, keluarlah engkau untuk menjemput ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keridhaannya." Nyawa itu dengan mudahnya keluar dari tubuh mukmin tersebut, seperti air yang mengalir lancar dari sebuah kendil. Malaikat pencabut nyawa kemudian mengambilnya dan dalam sekejap mata, menyerahkannya kepada para malaikat yang berwajah cerah tadi. Mereka membungkusnya dengan kain kafan surga dan membalutnya dengan wangi-wangian surga, sehingga terciumlah bau harum yang paling indah di muka bumi. Setiap kali nyawa yang telah dikafani itu melewati sekelompok malaikat di langit, mereka bertanya, "Nyawa siapakah yang amat mulia ini?" Para malaikat yang mengawalnya menjawab dengan menyebutkan nama terbaiknya semasa di dunia. Sesampainya di langit dunia, mereka memohon izin untuk memasukinya dan diberi izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Seluruh malaikat yang berada di langit pun mengantarnya ke langit berikutnya, hingga mereka mencapai langit ketujuh. Di sana, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tuliskan nama hambaku ini dalam kitab Iliin, dan kembalikanlah ia ke jasadnya di bumi. Karena darinya aku menciptakan mereka, dan kepadanya aku akan kembali serta darinya pula mereka akan dibangkitkan." Lalu nyawa tersebut dikembalikan ke jasadnya di dunia. Maka datanglah dua malaikat yang memerintahkan nyawa tersebut untuk duduk. Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah Rabbmu?" Nyawa itu menjawab dengan yakin, "Rabbku adalah Allah." Kemudian mereka bertanya lagi, "Apakah agamamu?" Nyawa itu menjawab dengan mantap, "Agamaku adalah Islam." Mereka berdua bertanya sekali lagi, "Siapakah nabi yang telah diutus untukmu?" Nyawa itu menjawab dengan penuh keyakinan, "Beliau adalah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam." Malaikat-malaikat itu bertanya, "Bagaimana engkau tahu semua ini?" Nyawa itu menjawab, "Aku membaca Al-Quran, lalu aku beriman dan mempercayainya." Seketika terdengar suara dari langit yang menyatakan, "Hambaku telah mengatakan yang benar. Maka sediakanlah surga baginya, berilah dia pakaian dari surga, dan bukakanlah pintu surga ke arahnya." Kemudian, angin segar dan harum berhembus di kuburnya, surga pun memasuki kuburannya, dan kuburannya diluaskan sepanjang mata memandang. Saat itulah datang seorang pemuda tampan yang sangat memesona, mengenakan pakaian indah yang harum sekali. Kemudian dia berkata, "Bergembiralah, ini adalah hari yang telah dijanjikan kepadamu dahulu." Mukmin tadi bertanya kepada nyawa itu, "Siapakah engkau? Wajahmu menandakan kebaikan." "Aku adalah amal syolehmu." Nyawa itu menjawab dengan penuh keyakinan. Kemudian nyawa mukmin itu berkata, "Wahai Tuhanku, segerakanlah datangnya hari kiamat, karena aku ingin bertemu dengan keluargaku dan harta milikku." Sementara itu, bagi orang kafir yang pada saat itu masih terikat dengan dunia dan tidak mengharapkan akhirat, turunlah malaikat-malaikat yang bermuka hitam dari langit. Mereka membawa kain mauri kasar dan duduk di sekelilingnya. Malaikat pencabut nyawa pun datang dan menempati posisi di arah kepalanya. Malaikat itu berkata, "Wahai nyawa yang hina, keluarlah dan sambutlah kemurkaan serta kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Nyawa orang kafir itu berlarian di seluruh tubuhnya, namun malaikat pencabut nyawa itu menarik nyawanya dengan paksa, sebagaimana seseorang menarik besi yang menempel di kapas basah. Setelah nyawa orang kafir berada di tangan malaikat pencabut nyawa, seketika itu juga nyawa tersebut diambil oleh para malaikat bermuka hitam yang ada di sekelilingnya. Kemudian, nyawa itu segera dibungkus dengan kain mori kasar. Tiba-tiba terciumlah bau busuk yang sangat menyengat, sebusuk bangkai yang paling busuk di muka bumi. Setelah itu, nyawa orang kafir itu dibawa ke langit. Setiap kali mereka melewati kelompok malaikat, mereka selalu ditanya, "Nyawa siapakah yang amat hina ini?" Para malaikat menjawab dengan menyebutkan namanya yang paling buruk ketika di dunia. Sesampainya di langit dunia, mereka memohon izin untuk memasukinya, namun tidak diizinkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Tidak akan dibukakan bagi mereka, orang-orang kafir, pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk surga, sampai unta bisa masuk melalui lubang jarum sekalipun." Al-Quran, Surah Al-Araf ayat 40. Saat itu Allah berfirman, "Tulislah namanya di dalam sijjin, di bawah bumi." Kemudian nyawa itu dicampakkan dengan sangat hina. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan firman Allah Ta'ala, "Barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka seakan-akan ia jatuh dari langit, lalu disambar burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh." Al-Quran, Surah Al-Hajj ayat 31. Kemudian nyawa tersebut dikembalikan ke jasadnya. Datanglah dua malaikat yang menundukinya seraya bertanya, "Siapakah Rabbmu?" Nyawa itu menjawab, "Aku tidak tahu." Mereka berdua bertanya lagi, "Apakah agamamu?" Nyawa itu menjawab lagi, "Aku tidak tahu." Mereka berdua bertanya sekali lagi, "Siapakah nabi yang telah diutus untukmu?" Nyawa itu kembali menjawab, "Aku tidak tahu." Saat itu terdengar seruan dari langit, "Hambaku telah berdusta. Hampirkanlah neraka baginya. Bukakanlah pintu ke arahnya." Maka angin panas dan bau busuk neraka bertiup masuk ke dalam kuburnya. Kuburannya kemudian dipadatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga tulang belulangnya hancur berantakan dan saling menancap satu sama lainnya.
Tiba-tiba, datanglah seorang yang bermuka amat buruk, memakai pakaian kotor dan berbau sangat busuk. Dia berkata, "Aku datang membawa kabar buruk untukmu. Hari ini adalah hari yang telah dijanjikan bagimu." Orang kafir itu lalu bertanya, "Siapakah engkau?" Wajahmu menandakan kesialan. "Aku adalah dosa-dosamu." Dia menjawab, "Wahai Rabbku, janganlah engkau datangkan hari kiamat." Hadits panjang ini diriwayatkan oleh Ahmad dalam Al-Musnad, disyahihkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, dan oleh Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janais. Ini adalah gambaran tentang kondisi seseorang setelah berada di alam kubur. Semua nasib akan ditentukan berdasarkan amal dan perbuatan mereka semasa hidup di dunia. Tentunya, hal ini menjadi pelajaran yang penting bagi kita semua untuk taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Untuk menghadapi kematian, ada beberapa langkah yang dapat kita ambil berdasarkan ajaran Islam. Pertama-tama, perbanyaklah amal ibadah agar kita terbebas dari siksa alam kubur dan mampu menjawab 6 pertanyaan yang akan diajukan di alam kubur. Ini termasuk menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Selain itu, kita harus tetap memanjatkan doa-doa, seperti doa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur, siksa neraka, cobaan kehidupan dan kematian, dan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal." Doa ini memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai ujian dan siksa yang mungkin kita hadapi setelah kematian. Dengan memahami dan mengamalkan ajaran ini, semoga kita sebagai umat muslim dapat meraih keberkahan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Semoga video singkat ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam bishawab. Terus semangat beribadah, jangan lelah untuk berbuat kebajikan, dan selalu memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhir halam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.